Halo teman-teman, ayo kita mulai video kali ini dengan mengenal apa itu mual dan muntah. Mual atau nausea adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan rasa tidak nyaman pada perut atau belakang kerongkongan. Sensasi tersebut seringkali menyebabkan adanya dorongan untuk muntah. Meski begitu, mual tidak selalu disertai dengan muntah. Mual bukan suatu penyakit, melainkan gejala yang disebabkan oleh kondisi tertentu. Mual juga merupakan mekanisme pelindung yang menandakan bahwa tubuh sedang diserang kuman atau racun. Sementara itu, muntah adalah kondisi ketika isi lambung keluar secara paksa melalui mulut. Muntah disertai kontraksi pada lambung dan otot perut. Muntah sendiri bukan suatu penyakit, melainkan gejala dari gangguan kesehatan. Mual dan muntah disebabkan oleh bermacam-macam hal, bisa berupa goncangan, keracunan makanan, pengaruh obat atau hormon, maupun karena masa awal kehamilan. Di Indonesia sendiri, mual dan muntah identik dengan istilah masuk angin. Sementara itu, dikutip dari halodoc.com, disebutkan beberapa penyebab mual dan muntah, diantaranya yaitu: pertama, ada sakit maag dan asam lambung, di mana penyakit ini dapat menyebabkan isi perut naik ke kerongkongan sehingga menimbulkan rasa mual. Selanjutnya, ada infeksi virus dan bakteri yang dapat menyebabkan rasa mual. Kondisi ini disebut juga dengan keracunan makanan. Berikutnya ada mabuk perjalanan. Mabuk perjalanan karena jalan yang berkelok-kelok dan bergelombang juga dapat menyebabkan rasa mual. Hal ini terjadi karena pesan yang dikirimkan ke otak tidak selaras dengan persepsi indera. Selanjutnya ada beberapa obat-obatan. Beberapa obat dapat menyebabkan rasa mual, seperti obat kemoterapi dan untuk mengatasi kanker. Terakhir, ada beberapa penyakit yang dapat menyebabkan rasa mual, seperti pankreatitis akut, batu empedu, atau batu ginjal. Sementara itu, gejala mual biasanya ditandai dengan terjadinya rasa tidak nyaman pada perut yang menimbulkan perasaan ingin muntah. Gejala dapat disertai dengan adanya nyeri perut, penurunan nafsu makan, pusing, lemas, dan perut kembung. Adapun alternatif obat tradisional untuk mengatasi mual dan muntah adalah sebagaimana berikut ini. Pertama, kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat obat tradisional mual dan muntah. Adapun bahannya yaitu terdiri dari jahe sebesar 2 ruas ibu jari, kemudian gula merah, dan selanjutnya ada air 300 ml atau setara dengan 1,5 gelas. Untuk alat-alat yang dibutuhkan antara lain kompor, panci, sendok, dan juga gelas. Pertama, kita didihkan air sebanyak 300 ml atau setara dengan 1,5 gelas terlebih dahulu. Setelah mendidih, kita masukkan jahe sebesar 2 ibu jari yang sudah dikupas dan dibersihkan. Setelah itu, tambahkan gula merah secukupnya. Kemudian, kita aduk secara perlahan. Dan selanjutnya kita tutup panci dan kita tunggu sebentar. Setelah itu, jangan lupa untuk mematikan kompornya. Setelah itu, tuang ramuan jahe ke dalam wadah dan ramuan jahe siap untuk diminum. Dianjurkan untuk meminum ramuan jahe ini dalam keadaan hangat-hangat dan diminum 2-3 kali sehari sampai rasa mual itu menghilang. Namun, ramuan ini tidak dianjurkan untuk ibu hamil dan penderita nyeri lambung. Selain ramuan obat tradisional, ternyata mual dan muntah juga dapat diatasi dengan melakukan akupressure pada titik-titik tertentu. Adapun titik-titik akupressure untuk mengatasi mual dan muntah adalah sebagaimana berikut ini. Pertama, dapat dilakukan pemijatan pada titik yang lokasinya 3 jari di atas pertengahan pergelangan tangan bagian dalam sebagaimana dalam gambar. Titik ini ditekan sebanyak 30 kali.
Selanjutnya, akupressure dilakukan di titik yang terletak di garis tengah tubuh depan, tepatnya di pertengahan ujung bawah dada dan pusar. Titik ini juga ditekan sebanyak 30 kali. Terakhir, ada titik yang letaknya 4 jari di bawah tempurung lutut di tepi luar tulang kering. Di titik ini juga ditekan sebanyak 30 kali sebagaimana sebelumnya. Itulah panduan ramuan obat tradisional dan juga akupressure untuk mengatasi mual dan muntah sebagaimana dituliskan dalam buku Saku 1 Toga dan Akupressure. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan dapat digunakan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah psikofarmaka dan obat tradisional. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi.